Assalamualaikum. Balik ketemu lagi sama channel Matar Bicara. Saya mau lagi cerita tentang kisah dari kampung Betawi yang saya kasih judul Kebina-bina banget pelitnya. Ini kisah di sebuah kampung di sekitaran Jakarta Pusat yang dikenal di situ adalah namanya Tagor. Ya tentu bukan asli situ, cuma bininya Romlah orang asli Betawi. Kehidupannya ternyata ini orang kerjanya cuman jadi rentenir, kang beranakin duit kata orang kampung situ. Jadi kalau lagi nggak ada yang datang, nggak ada yang minta, dia keliling tuh nawar-nawarin, ngeles, ngakalin, pokoknya beres dah urusannya. Padahal bunganya gede berlipat-lipat dan kejam kalau lagi nagih, nggak pakai ngelihat keadaan orang. Tagor ini ya rada nggak didemenin dah di kampung situ, tapi kadang kebanyakan orang perlu mau nggak mau udah pada datang. Alhasil dalam suatu peristiwa Tagor sakit. Orang-orang ya masa bodoh, tetangga kiri kanannya udah enek karena dia mikirin diri sendiri. Kalau kerja waktu aja cuman ngurusin depan rumah aja, nyapu-nyapu, nggak pernah mau nyampur, boro-boro ngasih kue apa kopi. Bakhilnya ini kelihatan banget. Seminggu sakit, rupanya gelisah, resah, gelisah keluarganya, anak-anaknya yang udah gede-gede. Kenapa tetangga kadang mau tahu? Padahal sih ini anak-anak tahu bapaknya juga kejam sama lingkungan. Kerjanya nyari duit yang semau maunya, yang nggak pakai aturan. Rentenir kan ngerugin orang, tapi belaga pada bego tuh anak-anak. Seminggu sakit, Tagor akhirnya meninggal. Nah, lantaran masyarakat situ rada taat, ada fardu kifayah tentunya. Seenggak-enggaknya sebagai warga yang sedang ditinggali musibah, datanglah orang dari RT sini, RW sini, akhirnya pada datang, sekedar datang doang. Enggak mau berlama-lama. Orang-orang habis kelar, tinggal anak-anak Istagor sama saudara-saudaranya deh. Ada sih perasaan gelisah ini tetap bertahan, cuma apa boleh buat. Kalau pohon tuh kan buahnya jatuh di sekitar situ, dia boro-boro ngeluarin aqua. Yang ada cuman baskom buat nerima uang selawatan doang banyak. Dan orang-orang situ nggak sedih keadaan si Tagor ini. Kemudian pas kebingungan ini anaknya datang ke pimpinan musola Haji Muzakir. Bang Haji, ini bagaimana urusannya? Ngurusin yang meninggal ini. Ya mandiin, rapiin, jenazahin, kuburin udah kata. Bukan, kita kan sedikit keluarga kita di rumah. Ya udah ntar gua umumin di musola. Cerita punya cerita, akhirnya Tagor anaknya ini dibantu juga. Uh, Bang Mahmud yang spesialis tukang mandiin mau juga, nggak pakai dah, namanya ini kewajiban katanya. Nah, sampai jelang Johor kelar itu, dia kemudian bilang sama Haji Muzakir, Tat ini kan kudu disolatin. Ya udah, ntar lo datang aja, dikumpulin lah orang-orang buat nyembayangin.
Dah, sebagian juga anak-anak muda yang udah di briefing sama Haji Mujaki tetap ngurusin ini jenazah. Cerita ini sekitaran sholat yang udah jadi tradisi, udah jadi adat di kampung situ. Kelar sholat, anaknya Tagor berdiri di luar, orang-orang bawa jenazah ke kuburan, terus amplop dibagiin. Ada keraguan juga nih, beneran apa dia ngasih duit tapi amplopnya doang, kata orang-orang. Tenang aja, kata si Mamat. Pas dibuka amplopnya isi 2.000. Dia balik sama anak si Tagor bilang, lu kelewatan masa lu ngamplopin 2.000, mendingan lu nggak usah kasih deh. Nggak bisa bang, ini tradisi, saya anggap ini bagus, yang kudu dijaga. Tapi kenapa 2.000? Oh tenang bang, ini kan sesuai dengan kerjaan. Maksud lo? Lah abang-abang, bapak-bapak kan sembayangin bapak saya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, timbang diri doang, ya. Kudu ngerti lah aturan yang sesuai dengan kegiatan pekerja. Mak Diki pada gerendengan. Ya begitulah kalau pelitnya ke bina-bina. Terima kasih.